Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Nardi di channel Sun Sunardi. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman guru yang saat ini sedang menjalankan puasa Ramadan 1442. Kesempatan ini saya akan berbagi pada Bapak Ibu dan teman-teman guru yang kebetulan mendapatkan tugas tambahan menjadi wakil kurikulum ataupun urusan kurikulum yang tentunya setiap semester harus membuat SK pembagian tugas. Kalau saya lihat selama ini banyak yang masih menggunakan Microsoft Word dalam membuat SK pembagian tugas. Namun kali ini Bapak Ibu akan saya beri tambahan ilmu untuk menggunakan Microsoft Excel untuk membuat SK pembagian tugas mengajar. Nah, keuntungannya membuat Excel ini adalah kita hanya perlu satu file saja, sementara kalau menggunakan Word kita perlu banyak file yang kemudian kita masukkan dalam satu folder, dan tentunya itu membuat pekerjaan kita semakin bertambah saat kita akan membuat SK pada setiap semester. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan untuk belajar ini, nanti kita akan belajar dulu kemampuan dasarnya apa untuk membuat file Excel dalam pembuatan SKPTN. Nanti kita akan belajar dulu penggunaan fungsi atau rumus dalam Excel. Bapak Ibu perlu menguasai dulu rumus VLOOKUP, custom number, dan define name. Tentu masih ada yang lain yang perlu Bapak Ibu kuasai, namun sementara ini dulu untuk kali ini yang paling kunci yaitu VLOOKUP. VLOOKUP adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat data atau data tabel referensi yang akan digunakan sebagai acuan untuk memilih data, utamanya data guru, data NIP, dan sebagainya. Kemudian custom number nanti adalah satu manipulasi pada data tanggal yang nanti akan kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita beri keawalan tanggal, nama tempat. Kemudian define name itu adalah merupakan nama yang akan kita berikan kepada tabel referensi supaya nanti mudah dalam penggunaannya. Baik, langsung saja kita cari tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, ini ada contoh file yang dalam bentuk Word, sedemikian banyaknya. Kemudian ini adalah file dalam bentuk Excel. Kita akan coba langsung praktek ya. Nah, ini adalah file dalam bentuk Excel. Untuk dapat membuat ini tentu harus mampu ya, kita harus mampu mengoperasikan Excel. Pertama yang harus kita buat adalah data. Ini adalah data, kita buat sheet baru, kita beri nama bebas ya, data boleh. Nah, ini data yang akan kita perlukan untuk sebagai acuan membuat sheet yang lain yang berupa lampiran dalam pembuatan SK. Ya, data di sini berisi nama guru, kemudian NIP, pangkat, kemudian mapel yang diampu, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Langsung saja. Yang pertama VLOOKUP. Nah, VLOOKUP secara rumus bentuknya seperti ini. Nah, ini VLOOKUP. Nah, coba kita mulai ya. Ini VLOOKUP, kita hapus. Nah, oke. Nah, VLOOKUP caranya adalah kita ketik sama dengan
kemudian kita klik VLOOKUP, kita cari di menu dropdown ini, kita klik 2 kali, klik VLOOKUP. Nah, kemudian kita cari nilai acuan atau lookup value-nya ini sebelah. Nah, kemudian tanda titik koma. Karena kita sudah membuat data referensi berupa define name atau kotak nama, kita tinggal panggil dengan menulis D atau data. Ini sudah muncul, kemudian tanda titik koma, kemudian kita cari di kolom mana. Nah, di kolom mana data nama guru ini berada. Nah, kita coba lihat, ini di kolom 2. Nah, kolom 2 kita klik 2, kemudian titik koma lagi. Nah, ini ada 2 pilihan, true dan false. Kalau true itu adalah angka yang mendekati benar. Kalau kita ingin yang cocok sesuai dengan pas dengan data yang ada, kita pilih false. Cocok, match. Kita enter. Nah, ini sudah muncul nama. Nah, nama. Jadi kita nanti tinggal menulis di sini sesuai dengan data referensi itu. Kalau 2 kita enter, nah sudah berbeda namanya. Kalau ingin merubah susunan nama atau yang lain, kita tinggal merubah lookup value-nya atau data nilai acuannya ini. Kita tinggal rubah. Itu prinsip kerja dari VLOOKUP. Jadi kita ketik sama dengan VLOOKUP, fungsinya, kemudian nilai acuan atau lookup value-nya, kemudian data referensi, kemudian ketik di kolom mana data yang ingin kita ambil, dan false. Kemudian yang kedua tadi define number, define name ya, define name. Jadi define name atau nama kotak. Caranya, nah ini kita lihat di formula. Kita buka formula dengan cara file, di home ya, home formula. Kita cari, kita lihat. Nah, ini data. Ini adalah define name-nya, data. Udah kita lihat, kita edit. Nah, ini terlihat bahwa data itu sudah ada tanda yang bergerak ini ya, garis putus bergerak ini menunjukkan di mana tabel itu yang dimasukkan dalam data. Jadi semua yang masuk dalam garis putus-putus ini, kotak garis putus-putus ini, itu nanti bisa dipakai, diambil datanya. Oke. Nah, itu namanya define name. Kemudian custom number. Contohnya sudah saya buatkan di sini. Di data kita ketik dulu, kita membuat data acuan ya, ini. Saya sudah membuat tanggal 4 bulan 1 2021. Kemudian kita lihat perubahannya di sini. Di sheet atau halaman konsideran dalam pembuatan SK itu kita selalu membuat konsideran. Nah, tanggal itu ini data sama dengan data ini, kita coba hapus ya. Nah, caranya untuk membuat link atau supaya terhubung, kita bersama dengan kita buka sheet data yang kita klik di mana data itu tertulis, kemudian kita enter. Nah, muncul 4 Januari, bukan 04 01 2021. Kenapa? Karena ini sudah saya buat custom. Nah, awalnya seperti ini, general. Nah, 4, kemudian kita rubah. Caranya dari number kita custom. Nah, custom. Nah, kita cari. Nah, ini adalah contoh format yang sudah saya buat untuk keperluan
dari ini untuk pembuatan angka yang tepat. Misalnya kita tadi hanya perlu ini. Nah, 4 Januari 2021. DD M-nya 4, Y-nya 3. Ini kalau ingin membuat format seperti ini, 4 Januari. Cuma sayangnya ini kita tidak bisa membuat Y menjadi I ini karena settingan tulisan Inggris. Oke, nah kita oke. Nah, kalau kita ingin membuat settingan bukan Inggris atau kita membuat sesuai dengan yang kita inginkan, kita tidak menggunakan ini ya. Kita menggunakan tadi simbol dan. Contoh pembuatannya tadi dalam lampiran 1 ini. Ini dan. Nah, kalau kita ingin seperti ini, kita tinggal tambahkan di depan tanggal tadi. Itu adalah 3 kemampuan dasar yang wajib dikuasai untuk bisa membuat SK dalam bentuk Excel. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan dengan data ya. Kita misalnya ini 4. Nah, langsung berubah nama dan nicknya karena sudah kita buat. Nah, demikian juga yang lainnya. Ini daftar wali kelas. Kita tinggal merubah angka-angka acuan di sini, nilai ini sesuai dengan nama guru yang dimaksud, karena setiap tahun setiap tahun ajaran wali kelas selalu berganti. Mungkin bapak ini tidak di 7A, kemudian pindah di yang lainnya. Kita tinggal mengganti nilai acuan ini dan seterusnya. Nah, yaitu kemampuan dasar yang harus dikuasai supaya selain nanti Bapak Ibu harus bisa memformat atau mengatur tulisan-tulisan pada sel, misalnya supaya rata, kemudian membuat dan supaya tampilannya bisa bagus. Nah, bisa rata seperti ini. Nah, untuk yang lain nanti kita akan berikan tutorial selanjutnya. Itu saja untuk kali ini. Semoga video tutorial singkat ini menjadi awal yang baik supaya Bapak Ibu nanti bisa membuat seperti yang saya buat ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.